mungkin kemarin sudah sekalian nampak di layar ini ada gambar ya. Nah, itu ada gambar bengkel mobil nih gitu. Nah, nggak tahu nih, mungkin ada yang ukuran berapa, kemudian ada apa gitu ya. Banyak sekali variasi angkat si mobil sehingga bisa melihat bagian bawahnya mobil. Sebenarnya bagian bawah mobil itu bisa dilihat sih kalau kolong gitu kan, karena ada jarak antara ban dan ini kan. Tapi tentunya banyak sekali keterbatasan. Karena keterbatasan tadi, maka digunakan tools. Diangkat lebih tinggi, jadi lebih kelihatan sisi sana dan sininya gitu ya. Nah, intinya adalah untuk memperbaiki suatu mobil, untuk mengupgrade suatu mobil dalam contoh ini, sebenarnya selalu tidak terlepas 3 hal. Orangnya, yaitu mekaniknya gitu ya, dan prosesnya atau metodenya. Artinya kan kita harus tahu proses di dalam mobil itu sendiri gimana. Soalnya kalau kita ke bengkel misalnya, bilang ke montirnya, ini kok ada bunyi-bunyi apa gitu ya. Nah, si montir mendekat ke mobil, yang mendengar suaranya, oh ini di sini. Berarti si montirnya tahu nih kira-kira proses yang terjadi seperti apa. Ada yang clogging, ada yang macet, ada yang mampet. Nah, jadi si montirnya itu melakukan reparasi berdasarkan proses. Nah, untuk pelaksanaan reparasinya pun butuh proses dan metode juga gitu ya. Nah, karena kan nggak bisa langsung sekejap beres. Untuk memperbaiki mesin itu ada prosesnya. Dia harus buka dulu setruknya yang ini, dia bongkar mesinnya, lalu dia masuk ke dalam, kemudian baru dia reparasi. Setelah selesai semua reparasi, ada proses QC, QA lagi untuk memastikan bahwa reparasinya sudah beres. Mungkin pernah mendengar motor atau mobil yang masuk bengkel keluar-keluar lupa olinya nggak ditutup. Jadi baru ganti oli, tiba-tiba olinya di tengah jalan ambiar, banjir semua, tumpah malah mobilnya rusak. Yaitu karena tidak ada proses QA/QC yang baik. Nah, tentunya semua itu tidak terlepas juga dari teknologinya. Teknologinya tadi, tools-toolsnya itu, kunci pasnya, kemudian hidrolik pengangkat mobil, dan mobilnya itu sendiri. Jadi keterpautan people, proses, dan teknologi sangat penting sekali gitu loh. Nah, akan tetapi, pada webinar yang lalu, dan yang kita akan lakukan hari ini, yang sedang kita lakukan hari ini, kita akan lebih banyak fokus proses ke sisi proses dan teknologi. Jadi people pasti terkait, tapi mungkin kelihatan di gambar ini ada teririsan ya, gitu ya, ada irisannya, tapi ada bagian lain dari people yang mungkin nggak kita terlalu bahas atau kita terlalu kaji gitu ya. Nah, kita akan fokus hari ini pada proses dan teknologi. Kenapa proses dan teknologi? Karena tadi kita harus bisa memahami proses di mobil tadi atau perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Kita juga harus memahami proses untuk meningkatkan untuk memperbaikinya si mobil tadi, atau kalau saya analogikan itu perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Justru proses itu adalah sesuatu yang kunci, proses itu adalah sesuatu yang harus duluan sebelum teknologinya. Karena kalau prosesnya salah, teknologi apapun juga salah masuknya. Kalau kita tidak tahu apa yang rusak, mau ada satu rak penuh dengan kunci pas dan alat-alat canggih, mobilnya pun tidak bisa diperbaiki. Mau ada sekian banyak teknologi yang canggih untuk perusahaan Bapak dan Ibu, tapi kalau prosesnya nggak kita benahi, maka akan tidak efektif. Nah, itu kenapa di sesi ini kita akan lebih fokus kepada sisi prosesnya dulu. Nah, seperti apa itu? Ini akan saya beri pengantar dulu sebelum kita masuk kepada sesi assessment-nya. Jadi agenda hari ini ada sedikit pengantar. Kemudian kita akan bersama-sama melakukan online quick assessment menggunakan tools
yang sudah kami siapkan, ada diskusi dan tanya jawab serta langkah-langkah selanjutnya. Tentu saja diskusi dan tanya jawab silakan Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau saya lihat pesertanya hari ini relatif lebih sedikit dibanding webinar. Bagus, jadi bisa intensif bertanya jawab, diskusi lebih dalam. Mungkin kalau lebih banyak kan pasti ada bergantian, jadi mungkin terbatas gitu ya. Kalau ini jumlahnya sedikit malah bagus, jadi kita bisa lebih dalam dan lebih intensif. Nah ini yang kita harapkan partisipasi aktif juga nih dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi baik, untuk yang memulai pengantar, kalau kami melihat suatu bisnis itu ada 4 fungsi utama, fungsi utamanya. Di sebelah kiri atas nih ada fungsi pengembangan bisnis, marketing, dan sales. Fungsi ini bisa dibagi lagi tentunya. Pengembangan bisnis atau business development dibagi sendiri, marketing sendiri, sales sendiri. Tapi ini dalam satu kelompok besar, pokoknya ini fungsi yang nyari uang. Fungsi yang nyari order lah gitu gampangnya. Nah lalu fungsi berikutnya adalah fungsi operasi, logistik, dan produksi. Fungsi ini berbicara tentang bagaimana merealisasikan orderan tadi. Ya, dia udah pesen, misalnya pesen makanan nih, wah pesen makanan, oke, dapat. Tapi makanannya nggak bisa diantar ya kan, nggak bisa. Itu harus diantar juga. Nah, lalu fungsi ketiga dan keempat adalah fungsi-fungsi pendukung. Mungkin istilahnya pendukung kesannya oke, nggak terlalu penting, tapi sebaliknya justru. Fungsi pendukung ini ada yang wajib ada dan harus berjalan efektif supaya fungsi mencari orderan dan mencari uang, dan fungsi mengantarnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, fungsi-fungsi tersebut adalah, fungsi pendukung tadi adalah fungsi people atau SDM, dan GA, kemudian fasilitas, pengelolaan fasilitas, dan seterusnya, serta fungsi keuangan. Iya dong, kalau nggak ngatur keuangan, pembukuan, segala macam, wah repot. Nanti yang nagih siapa, yang mengecek ketersediaan uang siapa, tetap harus ada. Tentunya dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian, suatu bisnis, mencari order atau mencari uangnya, memproduksi dan mendeliver order tadi, SDM, dan hal-hal pendukung, serta keuangan. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu atau komentar, silakan langsung disela lewat ini aja ya, lewat apa namanya, bisa lewat chat, bisa juga di unmute lalu langsung bicara lewat mic-nya. Gitu. Baik. Nah, untuk masing-masing fungsi, ini kami sudah coba susun contoh-contoh proses. Misalnya, kita lihat yuk fungsi pengembangan bisnis, marketing, dan sales. Ini ada 13 contoh proses. Nah, mungkin sekali lagi, mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian, nama-nama prosesnya berbeda. Nah, tapi pada esensinya ada gitu ya. Nah, 13 fungsi itu, 13 proses itu adalah proses perencanaan bisnis, tentunya perlu ada perencanaan bisnis. Proses pengembangan produk dan jasanya. Ya, maksudnya produknya kan nggak hanya itu-itu aja, ini harus dikembangkan. Ada feedback, ada masukan, ada harus peningkatan kualitas, dan seterusnya. Fungsi perencanaan marketing, fungsi pelaksanaannya, serta mungkin kalau perlu iklan, diiklankan. Sampai ke fungsi-fungsi lainnya ada 13 ini. Nanti ini bisa dilihat lebih lanjut ya dalam form-form yang kami sediakan, tapi poinnya adalah ini ada beberapa contoh fungsi yang sudah, contoh proses yang sudah kami sediakan. Nah, itu dari fungsi pengembangan bisnis, marketing, dan sales. Ada 13 contoh proses. Kemudian kita masuk ke fungsi yang berikutnya, fungsi operasi, logistik, dan produksi. Nah, di sini ada 19 contoh proses. Misalnya, proses perencanaan operasi, logistik, dan produksi. Terus, production planning and inventory control. Dan seterusnya. Ada sekian banyak proses. Sekali lagi, di tempat Bapak Ibu bisa jadi berbeda namanya, tapi esensinya mirip-mirip. Ada irisan yang besar. Nanti Bapak Ibu, misal stok tempat Bapak Ibu mungkin namanya beda, mungkin namanya rekonsiliasi stok atau apa, nggak masalah.
Atau di tempat Bapak Ibu sekalian, oh proses misalnya proses pelaporan produksi itu kami satukan dengan pelaporan penjualan. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti silakan dipilih aja mana yang terdekat dengan itu. Nah, demikian itu fungsi-fungsinya. Lalu kita masuk kepada fungsi yang ketiga, pengelolaan SDM dan General Affairs. Nah, ini adalah semua proses-proses terkait SDM. Misalnya, rekrutmen atau KPI-nya, pencatatan kehadiran, payroll, pajaknya, pelatihan, dan seterusnya. Lagi-lagi, di tempat Bapak Ibu bisa jadi berbeda namanya, tapi esensi prosesnya mirip. Nah, tolong cari yang paling dekat nantinya ya, gitu. Misalnya, atau ada proses yang memang agak kecampur gitu, agak kecampur maksudnya dengan pajak biasanya dipisah Pak prosesnya. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti nah, 5 orang staf itu bisa dibilang full time, karena untuk pembuatan laporan keuangan butuh banyak pekerjaan manual. Nah, ini kalau nanti kita assess, berapa biaya untuk melakukan pelaporan keuangan tadi? Ya misalnya 5 orang tadi benar-benar full time mengerjakan laporan keuangan, maka biaya proses pelaporan keuangan per bulannya ya kira-kira bisa ekivalen dengan setidaknya gaji 5 orang tadi. Ini belum biaya mungkin yang lain-lain ya, listrik apa segala macam. Nah, biaya setiap proses ini lah yang nanti akan kita hitung. Nah, kemudian kita estimasi apabila nanti menggunakan otomasi, solusi otomasi Growbots yang kami sediakan dari Gain Resolutions, akan bisa diberikan peningkatan efisiensi berapa. Misalnya, tadinya menggunakan 5 orang untuk pelaporan keuangan. Katakanlah gajinya 5 juta masing-masing orang. Berarti biaya proses itu 25 juta. Nah, dengan otomasi, maka yang tersisa hanya 2 orang. Nah, maka berarti Bapak Ibu bisa melakukan peningkatan efisiensi senilai 3 kali 5 juta, 15 juta tadi. Gambaran sederhananya seperti itu. Nah, tentunya kalau sudah didapatkan efisiensi, lebih jauh lagi, kita ingin membangun bisnis yang sifatnya scalable. Skalabilitasnya bisa meningkat. Kalau kita lihat di gambar di sini, skalabilitas yang ini ini yang garis merah adalah garis pendapatan atau revenue. Ini garis biru ini adalah garis biaya. Skalabilitas yang kita anggap buruk adalah kalau dan ini sumbu X adalah jumlah produk atau jasa. Jadi misalnya produk saat ini 100, maka revenue-nya katakanlah 10 miliar. Gitu ya. Nah, cost-nya sekitar 3% misalnya. Jadi, cost-nya 1 miliar. Lalu kalau saya mau double menjadi 200 produknya, maka revenue-nya mungkin tadinya 10 karena di-double menjadi 20. Tapi cost-nya ikut naik 2 kali lipat juga, yaitu jadi 6 miliar. Nah, itu skalabilitas yang kurang baik. Skalabilitas yang optimal adalah ketika revenue-nya meningkat 2 kali lipat, katakanlah tadi dari 10 menjadi 20, biayanya dari 3 bukan menjadi 6, tapi mungkin 3 menjadi 4,5. Sehingga nanti begitu dikali 3, biayanya tidak ikut menjadi 9 miliar, tapi mungkin katakanlah jadinya hanya 5,5 miliar. Nah, skalabilitas seperti itu yang juga bisa dibangun dengan otomasi. Jadi otomasi bisa peningkatan efisiensi dan juga membangun skalabilitas bisnis Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambarannya tujuan otomasinya itu.
Itu pengantarnya. Nah, ini kita lakukan online quick assessment. Nah, ini mungkin saya bantuan dari rekan saya Pak Edwin. Online quick assessment-nya mungkin bisa di-share links-nya, Pak Edwin. Sebentar ya. Ya. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini saya... Sudah di chat ya? Atau mau dioper ke Pak Edwin, ini jobnya. Sorry. Udah langsung bisa diklik di sini ya, langsung diklik di chat itu udah, ya. Udah langsung bisa ngisi, langsung masuk ke formnya ya. Kita contohkan aja ya ini ya. Ini saya stop share dulu. Oke. Terus, ya. Saya share screen. Ini yang saya tampilkan di layar adalah formnya kalau Bapak Ibu sudah klik. Jadi ini tolong diisi dulu nama perusahaannya. Misalnya di sini saya isi penemuan kami, Granada Dunia Teknovasi. Kemudian diisi alamat emailnya gdt-solution@gmail. Bener nggak? Saya kok lupa. Bentar, nyontek. Oh iya, gdt, solusi.gdt, maaf. Solusi.gdt. Solusi.gdt@gmail.com. Ya. Nah, ini kalau sudah diisi, diklik next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, ada nama fungsi. Mohon Bapak Ibu pilih. Nah, ini misalnya saya mau pakai fungsi keuangan, gitu ya. Nah, dari fungsi keuangan, silakan pilih proses apa nih. Misalnya, perencanaan keuangan, akun receivable, penagihan, dan lain sebagainya. Ini saya pilih pelaporan keuangan. Ya. Deskripsi proses, nah, misalnya saya tulis proses untuk menarik data keuangan dari aplikasi ERP atau accounting di cloud. Nah, gitu ya. Kemudian proses untuk menarik data keuangan dari akun di bank, gitu ya. Proses untuk menyusun data keuangan untuk menjadi laporan mingguan. Ini contoh ya, jadi mungkin di tempatnya Bapak Ibu sekalian bisa berbeda-beda. Nah, tujuan RPA, minimasi kesalahan manusia, human error. Kan bisa aja karena dia narik data, dia copy and paste, itu ada yang salah salin gitu. Kedua, meningkatkan kecepatan pembuatan yang tadinya mingguan bisa menjadi harian. 3, mengurangi secara drastis jumlah staf pelaksananya. Nah, ini contoh ya. Nanti silakan Bapak Ibu tentukan tujuan otomasinya seperti apa. Tujuan RPA maksudnya tujuan otomasi di situ. Baik. Nanti kalau sudah, ini kita next. Nah, ini akan ada sekian pertanyaan. Pertanyaan pertama, proses sudah matang atau masih cukup sering berganti cara melakukannya? Nah, proses pelaporan keuangan saya tadi, apakah saya melakukannya sudah fix langkah demi langkah? Atau kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Berganti sesuai orangnya ganti, atau sesuai selera saya. Saya nggak mau gitu, saya mau gini. Nah, dari sisi saya, nah ini ada skalanya. Masih sering berganti, artinya kita kasih nilai 1. Kalau sudah matang, itu udah nggak berganti, udah fix, itu kita kasih nilai 5. Nah, saya mohon bantuan Bapak Ibu, tolong dipilih nilainya yang memang aktual. Kalau bisa hindari nilai 3. Angka 3 ya. Angka galau ya. Angka galau. Agak saklek aja. Kalau mau deket-deket 3, coba dilihat
apa jangan-jangan 1 atau malah 2 aja atau 4 gitu. Tapi kalau memang benar-benar 3 ya silahkan gitu. Nah kalau saya ini sudah matang, nggak berubah lagi. Oke, kalau gitu. Mungkin gini Pak Fajar ya, dilarang ngasih 3. Udah, dilarang ngasih 3. Dilarang ngasih 3. Walaupun memang kita sediakan sih Pak. Oke. Ya inilah adjustment-nya ya. Sebenarnya boleh 3 tapi sekedar mengingatkan saja. Sebisanya jangan galau karena kadang-kadang kalau galau 3 aja biar cepat. Jangan gitu maksudnya. Gitu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, volume dan frekuensi pelaksanaan proses tinggi nggak? Tinggi maksudnya apa namanya? Nah ini ada nilainya. Misalnya 1 tuh sangat rendah, volumenya nggak banyak, itu cuman ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Kalau tinggi ya berarti kita kasih 5. Saya pelaporan, nah ini saya rada galau nih, agak nengah-nengah nih. Nah mingguan ini mungkin nggak banyak ya. Nah, tapi saya pikir jangan 3, saya kasih 2 aja, nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, prosesnya ini manual dan berulang nggak? Oh iya, narik data, ulang itu sama persis. Makanya saya kasih keberulangan tinggi. Pak, kalau saya kalau saya prosesnya udah pakai SAP Pak. Nah, saya masukin datanya itu ya pakai orang. Nah, itu manual, termasuk manual Pak. Meskipun masukin ke SAP Pak, masukin ke ERP. Itu manual banget. Oh, manual ya? Itu manual dan itu berulang, betul. Iya. Form SAP atau forum-forum aplikasi seperti itu biasanya isiannya banyak, Pak. Ini sambil saya jeda sebentar ya, saya kasih video contoh sebentar. Sambil yang lain mengikuti. Ini yang pernah saya tampilkan juga ketika kita webinar yang lalu ya. Nah, ini contoh. Ini contoh yang ada form SAP-nya nih. Nah, tuh ya. Ini adalah form SAP. Nah, tuh ini aja lumayan tuh isiannya kan? Gitu. Iya. Gitu. Nah itu. Sorry, bentar ini ada kecepatan videonya. Iya. Nah, tuh, ini kan isiannya banyak tuh. Nah, ini kan diisi manual nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kesannya kalau sudah pakai aplikasi, kita anggap, oh, sudah otomatis. Enggak, ada manusia yang ngisi banyak tuh. Gitu. Iya. Nah, ini yang contoh video ini yang memang dilakukan oleh si robot ya, untuk mengisi form-form tadi. Cuman aslinya itu ngisinya oleh itu. Betul sekali, Coach. Hanya yang berusaha nih, sorry. Nah, tuh. Ini. Lumayan tuh isinya. Belum kalau kita bicara internet connection-nya lagi lambat gitu kan. Aduh. Iya. Ampun deh, bayangin stafnya Bapak begadang atau lembur karena hal ini gitu. Iya. Saya dulu begadang-begadang Pak waktu di pabrik dulu tahun 2000 berapa. Karena kan saya di divisi continuous improvement ya untuk cari cost kayak gitu. Saya dikasih akses itu saya nyariin ini sendiri. Waduh capek banget. Begadang 2 mingguan. Iya betul. Iya. Nah, oke, itu sebagai contoh aja. Makasih Coach tadi sempat diingatkan. Ini kita mana sih? Iya, ini share screen. Kita lanjut ke form assessment tadi ya. Ini bisa langsung kita isi, Pak, Bapak Ibu sekalian, dicoba. Nah, pertanyaan selanjutnya, proses itu bisa dilakukan dengan urutan yang jelas, atau walaupun sudah matang, masih tetap butuh penilaian manusia. Misalnya, tadi kan saya contohnya pelaporan keuangan. Nah, ini manusia harus masih menilai nggak? Saya pikir enggak. Data ya apa adanya masuk. Kalau manusia menilai nanti malah waduh, kalau datanya kurang bagus jangan dimasukin. Wah, itu salah tuh nanti malah kita nggak kelihatan tuh. Nah, karena contoh saya itu sudah nggak perlu penilaian manusia, memang benar-benar harus narik data aja, saya taruh 5 gitu ya. Kalau nomor 1, sangat membutuhkan penilaian atau pertimbangan manusia. Nilai 5 itu yang penting sudah ada aturan main, manusia tidak butuh melakukan penilaian lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, input proses sudah dalam format digital belum? Nah, untuk input ya, masuk.
Oke, sudah. Tadi untuk pelaporan keuangan saya itu inputnya sudah digital, tapi saya harus buka aplikasinya, login, copy and paste. Tapi sebenarnya sudah digital. Gitu. Ya. Nah, ini karena sudah digital, saya pilih 5. Nilai 5 input bagi proses yang sudah dalam format digital. Gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jenis data dalam proses tadi itu terstruktur atau tidak? Kalau tidak terstruktur itu contohnya adalah kata-kata, kalimat. Kalau sudah terstruktur itu biasanya angka atau alfabet yang sudah fix gitu ya. Kalau kalimat misalnya hampir seluruhnya adalah ini nggak terstruktur kalau kalimat ini. Tapi kalau misalnya angka 5 atau status sudah atau belum, nah itu terstruktur. Oh ini terstruktur, hampir seluruhnya terstruktur buat saya karena ini pelaporan keuangan, angka-angka aja kan, akunnya apa juga sudah struktur. Saya pernah menemukan di klien itu, ini datanya mana? Oh iya udah di Excel gitu. Pas saya lihat, oh ternyata di Excel tapi kata-kata Pak. Oke. Jadi ada juga yang begitu. Betul Pak. Nah, pertanyaannya sedikit lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, skill pegawai, apakah proses ini rentan kesalahan manusia? Oh banget. Kenapa? Pelaporan keuangan. Yaitu salah copy paste, salah kolom. Jadi itu mudah, cuman dia mesti teliti ngeliatin, pindahin dari ini ke Excel gitu. Ini rentan sekali nih, sangat rentan. Saya pilih 5. Nah, terakhir, keterukuran dampaknya. Kalau misalnya saya otomasi, dampaknya tuh langsung berasa nggak? Kalau nilainya 1 susah diukur. Kalau 5, ya jelas. Kalau itu pelaporan keuangan nggak usah dikerjain oleh 5 orang, staf saya, itu jelas sekali dampaknya terukur. Maka saya pilih 5, banyak dan mudah diukur. Baik. Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini mungkin yang sudah mulai mengisi mungkin bisa share. Silakan lo ya Bapak Ibu, kalau ada yang belum ngerti langsung di audio aja, langsung diomongin. Oke. Mungkin sementara masih oke ya. Next ya. Nah, kalau di form ini, form yang pertama kan identitas ya, tadi kan nama perusahaan, email, dan seterusnya. Ini butuh diisi supaya nanti hasil assessment-nya ini bisa di-auto-send ke email Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi nanti setelah diisi, hasilnya ini akan di-auto-send oleh aplikasi ini ke tempatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, form yang pertama identitas, form yang kedua ini adalah tentang proses. Proses yang dipilih tadi, proses yang kita identifikasi, seperti apa karakternya. Nah, karakternya terukur, rentan kesalahan, skill-nya, jenis datanya, dan seterusnya. Nah, form ketiga, kita bicara tentang arahnya menuju ke biaya. Pertama, jumlah pelaksana proses saat ini, pelaporan keuangan saya misalnya saat ini butuh 5 orang. Oh iya, banyak bener. Iya, Pak. Percaya nggak percaya. Kenapa? Rekening bank saya aja ada berapa? Misalnya saya punya banyak cabang. Masing-masing cabang punya rekening. Untuk narik data dari rekening tiap hari, itu aja udah lumayan tuh capek. Login satu-satu, narik data, dan seterusnya. Nah, kemudian point of sale saya aja, saya punya misalnya 10 cabang tadi ya. Rekeningnya ada berapa? Point of sale-nya ada 10. Saya harus narik satu-satu tuh untuk pelaporannya. Nah, kemudian untuk data keuangan, data expense, itu kan point of sales, data penjualan. Lalu expense-nya aja banyak tuh setiap hari. Misalnya saya ini F&B, saya harus belanja bahan makanan setiap hari untuk jualan di 10 cabang saya. Itu aja udah banyak tuh pembelian setiap hari. Makanya sampai 5 orang nih Pak. Belum yang meriksain. Kan 5 orang termasuk yang meriksa. Nanti kalau dia salah bikin, kan harus ada yang check and recheck. Jadi totalnya 5 orang. Oh gitu. Nah, untuk melakukan proses ini per hari berapa jam? Wah, ini mayoritasnya. Biasanya sih rata-rata 5 jam. Kalau total kerja 8 jam, 3 jamnya lainnya itu adalah komunikasi dengan yang lain. Artinya nelponin cabang dan seterusnya gitu ya. Tapi 5 jam benar-benar duduk di depan laptop untuk kerjakan ini.
Dalam 1 bulan, berapa jumlah hari untuk melaksanakan proses tersebut? Oh, ini hampir seluruhnya. Karena saya maunya laporannya harian, supaya saya bisa kontrol cash flow saya. Nah, jadi dalam 1 bulan, 20 hari kerja ya, mungkin 22 ya, sorry, 22 hari kerja ya. Berapa lama waktu lembur untuk pelaksanaan proses saat ini? Biasanya sih, biasanya 2 jam, misalnya saya gitu ya. 1 bulan berapa kali lembur? Biasanya di akhir pekan doang, di hari Jumat dan di akhir bulan. Jadi lemburnya 2 jam, itu saya hanya dalam 1 bulan hanya 4 kali. Gitu. Dalam 1 bulan, berapa jumlah hari kerja? Nah, tadi 22 gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang Sabtu Minggu juga, berarti dimasukkan 30. Ya, tiap bulan beda-beda sih, ada yang 31, tapi ini kita ambil rata-rata aja. Rata-rata aja. Iya. Kalau Februari, Pak? Iya, Februari. 29 tahun ini. Oh, itu 4 tahun sekali ya? Iya, 4 tahun sekali. Gitu. Nah, dalam 1 hari berapa jumlah jam kerjanya? Ya, kalau saya 8 sih. Nah, berapa nih Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang 9 atau yang berapa gitu. Ada yang 5, Pak. Saya cuma 5 jam sehari. Oh iya, oke, Pak. Asik juga tuh. Sebutkan rata-rata gaji personil yang mengerjakan proses tersebut. Nah, tadi tuh 5 orang staf saya gaji mereka ya ini dekat-dekat UMR deh. 5 juta nih per bulan ya. Ini angkanya udah bener ya. Oke, 6. Nah, biaya lemburnya per jam saya kasih biasanya 75.000 misalnya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tapi Pak, itu yang gaji sudah termasuk BPJS atau gimana gitu ya? Ya, silahkan Bapak Ibu pilih aja dan asumsikan mana yang lebih nyaman gitu, berapa gajinya. Tapi pokoknya yang Bapak Ibu lihat itu sebagai overhead aja gitu. Yang dihitung overhead berapa dia? Ya berarti termasuk yang gross-nya sih ya, gross dan BPJS gitu. Oke, kalau sudah next. Nah, ini adalah hasil asesmen cepatnya. Jadi di form keempat, Bapak Ibu langsung melihat hasil quick assessment-nya. Total nilai isian Anda 42. Nah, kalau kita bicara nilai, kalau sudah di atas 30, itu sangat layak segera diotomasi. Ya, ya. Kalau antara 20 sama 30, bisa diotomasi, tapi kita periksa lagi. Nanti kita analisis lebih jauh. Mungkin ada salah isi, bisa jadi. Mungkin ada salah asumsi. Atau mungkin tadi yang saya sampaikan, prosesnya berbeda, tapi Bapak Ibu dalam tanda petik terpaksa memilih pilihan yang sudah disediakan. Gitu ya. Bisa jadi begitu. Nah, kemudian estimasi biaya aktual personil saat ini untuk pelaksanaan proses per bulan. Nah, biaya prosesnya itu adalah sekian. Berapa nih? Ada hampir 20 juta. Hampir 20 juta rupiah. Kok bisa 20, kok bukan 25 juta? Kan tadi ada 5 jam. Nggak full 8 jam kan? Kan berarti kan 5 per 8 gitu ya, kali 5 orang kali 5 juta. Dan nanti ditambah lemburnya juga gitu. Nah, estimasi tingkat otomasi atas proses. Nanti ketika sudah diotomasi, maka proses itu akan 80% diotomasi. Saat ini belum ya, saat ini belum. Nantinya ketika diotomasi akan bisa dilakukan 80% otomasi. Estimasi peran manusia yang masih dibutuhkan, 20% aja. Tadinya kan 100% nih peran manusia, ini bergeser jadi 80-20. Sehingga potensi penghematan kalau menggunakan Growbots atau automation adalah sekitar hampir 16 juta. Hampir 16 juta per bulan. Tapi ini belum biaya otomasinya ya. Jadi masih kalau sudah diotomasi ini biaya penghematannya hampir 16 juta. Nah, ini penghematannya, lalu biaya personilnya tadinya dari yang di atas ini hampir 20 juta, setelah diotomasi, Bapak Ibu, jadi sisanya hampir 4 juta biaya personilnya setelah menggunakan Growbots. Ini adalah online quick assessment. Jadi ini indikatif. Kita belum bicara yang sangat spesifik gitu ya. Ini bicara indikatif estimasi untuk melihat
potensinya seperti apa. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi kalau sudah ini kita submit ya, kita submit. Ya. Nanti kalau mau ada proses lain, bukan tadi baru satu proses Pak, saya ada ratusan proses. Oh iya, bagus Pak. Ayo kita isi lagi. Nanti klik lagi di sini, maka ini akan diisi lagi. Ini mohon maaf harus ada pengulangan sedikit, karena nanti hasil assessment-nya itu dikirim satu persatu ke email Bapak Ibu gitu. Ini makanya kita minta emailnya lagi supaya nanti email Bapak Ibu Bapak Ibu langsung menerima hasil assessment yang tadi itu, yang barusan via email. Makanya ini ada pengulangan lagi gitu ya. Gitu. Nah ini misalnya saya mau ngisi proses berikutnya sama PT Granada Dunia Teknovasi. Alamat email solusi.gdt@gmail.com. Nggak banyak sih, cuman ini dua ini aja yang diisi. Gitu. Kemudian next. Nah, tadi kan saya keuangan. Ini saya kasih contoh kedua ya. Saya mau pengembangan bisnis, marketing dan sales. Oke. Nah, lalu prosesnya yang mana? Perencanaan bisnis, pengembangan produk, perencanaan marketing, pelaksanaan marketing dan iklan. Nah, saya mau milih ini, pelaksanaan marketing dan iklan. Saya mau pilih ini misalnya. Saya marketingnya nggak banyak-banyak sih, Pak. Satu, saya posting di medsos dan FB. Misalnya gitu ya. Dua, saya WhatsApp message, apa itu namanya, blasting gitu ya, dikirim rame-rame ke nomor HP pelanggan yang pernah beli. 3, WhatsApp message melayani interaksi dari hasil nomor 2 tadi. Gitu. Nah, tujuan RPA, misalnya WhatsApp message bisa dilakukan secara otomatis. 2, WhatsApp interaksi dilakukan dengan chatbot. 3, tentunya agar mengurangi staf pemasaran secara signifikan agar staf pemasaran bisa lebih fokus pada hal-hal yang analitis. Maksudnya mengawasi kompetitor, memikirkan produk-produk yang lebih baik, memikirkan pendekatan yang lebih baik, dan seterusnya. Oke, lalu saya klik next. Nah, prosesnya sudah matang atau sudah matang? Karena tadi simple banget, posting, blasting message, iklan, terus meladeni. Ya, sudah matang. Volume, tinggi sekali. Blasting kan mesti terus-terusan tuh, bleng. Gitu. Nah, apalagi misalnya di retail atau F&B gitu ya. Manual dan berulang, yes, sangat tinggi, berulang dan manual. Apakah masih nggak perlu? Loh, tapi Pak, kalau interaksi tadi ada yang nanya, saya kirim promo, lalu ada yang nanya, itu kan harus ada manusia. Betul, tapi kalau Bapak Ibu susun, nanti bisa didemokan mungkin Pak Edwin, ada boleh ini apa? Harina kita yang kemarin sempat didemokan, bisa kita nyalain lagi Pak Edwin? Siap, boleh. Nah, nomornya masih yang sama ya Pak? Masih. Masih ya, oke. Ya. Nah, ini ya, misalnya saya chat ke Pak Edwin nih. Pak Edwin. Sebentar, belum nyala. Oh, lagi dinyalain. Oke. Ya. Monggo.
Oke, silakan Pak Fajar. Oke, nah mungkin Bapak Ibu bisa silahkan kirim chat ke robotnya Pak Edwin di nomor berapa Pak Edwin? 0, saya di chat aja ya. Chat aja sambil saya bacain ya, sambil di chat. 0811 200 480. 0811 200 480. Nah, ketika ini saya chat, hello gitu ya, ke Pak Edwin nih. Nah, bentar, saya coba aktifkan ininya. Ada yang sudah mencoba Bapak Ibu mungkin chatbotnya? Nah, ini jawabannya. Hai, terima kasih telah menghubungi saya Harina, gitu ya. Dan admin helper. Dengan siapa saya bicara? Nah, ini saya tulis Fajar. Gitu. Nah, ini saya screenshot, lalu saya share di screen kita ya. Ini maksudnya itu bisa kita buat supaya aturan-aturan tadi terotomasi. Nah, ini saya stop share dulu. Bentar ya. Saya lagi ambil filenya tadi. Oh, ini agak lambat file, maaf. Oke, ini sudah ada. Nah, ini adalah screenshot chatting saya dengan chatbot tadi. Hello, tadi barusan ya, tadi banget barusan. Hai, terima kasih sudah menghubungi saya Harina. Nih, ini chatbot, Fajar. Nah, dia langsung menyapa saya, baik Bapak, ada yang bisa saya bantu? Nah, ini yang saya maksud tadi, interaksinya bisa kita strukturkan dengan hal-hal yang sudah umum biasanya ditanyakan, atau yang terkait dengan yang kita pasarkan tadi. Misalnya kita memberikan penawaran produk. Nah, kita udah siapkan, kalau nanti dia mau nanya, kita udah tahu dia mau nanya apa. Gitu. Nah, tentunya kita selalu siapkan kalau nanti misalnya dia ingin, kalau ibu bapak menghubungi call center kan ada juga pilihan 0 gitu ya ke operator ya. Nah, kita bisa siapkan seperti hal itu juga. Oke, nah ini untuk contoh aja terkait dengan form yang lagi saya coba isi. Nah, jadi sebenarnya dia bisa dilakukan dengan aturan dan urutan yang jelas tanpa ada perlu judgement manusia di situ. Sorry. Ini kenapa ya? Oh. Sorry. Sebentar ya, Pak. Ini internetnya agak-agak kurang baik.
Oke. Maaf, tadi gangguan sedikit ini. Oke. Nah, sampai sini tadi. Aduh, kenapa ya? Ini kayaknya Oh, ada ini ya? Ada error? error, tapi lucunya ketika di Zoom, kalau nggak di-share nggak apa-apa. Oh, gitu. Aneh tuh. Aneh tuh. Malu dia. Malu dia di-share. Ya, saya isi dulu aja. Ini keberulangan tinggi, ini bisa. Sudah dalam format digital, iya. Jenis data dalam proses, sampai sini terstruktur. 5, tentang kesalahan manusia. Sangat, ya 4 lah tentangnya. Nah, ini proses pengisiannya tidak saya kasih lihat karena tadi kok setiap kali saya share ini dia malah kayak freeze. Nah, ini udah saya isi semua nih tadi ya. Jadi tadi kan kita sampai sini nih membutuhkan penilaian manusia, sebenarnya tidak butuh, kita kasih 5. Asal udah ada aturan yang jelas sih itu udah bisa jalan gitu ya. Input proses sudah dalam digital sudah kan kita mau blasting ke WhatsApp itu udah digital sebenarnya. Ketika ada yang nanya itu juga kan sudah digital. Jenis data dalam proses terstruktur, bisa dibilang terstruktur. Nah, ketika ini sudah semua, saya next. Nah, pelaksananya, banyak. Tenang, nah, tuh kan setiap kali ini. Saya stop share dulu ya. Maaf. Iya. Jumlah pelaksana proses banyak sekali. Saya nih, hampir di setiap, kayak saya tadi kan punya 10 cabang nih. Nah, hampir di setiap cabang, di setiap cabang ada 1 orang. Bahkan di HO ada saya dedicate 5 orang, ya udah berarti 15 orang. Pelaksanaan proses saat ini, wah ini setengah hari ini, 4 jam rata-rata lah. Dalam 1 bulan, setiap hari. Bahkan ini nggak cuma Senin Jumat, tapi Senin Sabtu kalau perlu. Dan ada shift ganti-gantian Sabtu Minggu. Jadi berapa hari itu? Let's say misalnya 25 gitu ya, 25 hari. Waktu lemburnya enggak sih, karena dia sambil jalan sih gitu ya. Dalam 1 bulan, waktu lemburnya 0, dalam 1 bulan dilakukan berapa lembur? 0. Dilakukan jumlah hari kerjanya itu 30. Dalam 1 hari, jumlah jam kerja 8. Gaji rata-rata mereka lumayan nih, sales nih, agak di atas UMR lagi nih. Misalnya saya tulis 6,5 juta gitu ya. Rata-rata lembur dalam proses tersebut tidak ada, tapi saya tulis aja nilai lemburnya. Lalu saya klik next. Nah, ini hasilnya sudah jadi nih. Mohon maaf saya skip tadi ya. Jadi, nah total nilai isian saya 44. Lebih tinggi lagi dari yang form pertama, 42. Tadinya kan 30 ya, batasnya sekitar 30. Estimasi biaya aktual saya besar, ya. Ini saya bisa 44 juta nih untuk melakukan proses ini. Nanti kalau diotomasi sama, tadi mirip nih, bisa 80%. Nah, kalau nanti kita otomasi, penghematannya besar sekali. Penghematannya dari ini bisa 35 juta. Sehingga yang tersisa biaya personil setelah otomasi adalah 8,8 juta. Nah, itu adalah 2 contoh pengisian form. Nanti kalau yang ketiga ya nanti klik di sini diulang lagi seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Iya, mungkin kalau untuk pengisian semoga cukup relatif mudah ya, mudah-mudahan ya kalau untuk pengisian. Iya. Ini ternyata ini peserta total dia termasuk kita ada 17 ya. Berarti ini ada peserta yang saya baru kaget pas lihat bahwa ada 17 ya. Ini rupanya tadi di tengah-tengah ada yang masuk. Kita sapa dulu ya Pak Rudi dari HK Metals Utama. Selamat datang. Terima kasih udah join. Pak Aditya dari ACT dari EK. Terima kasih sudah datang. Kemudian Pak Subursan dari Wika Beton, Pak Glorio juga ya. Kemudian juga ada Pak Fauntri dari HK Metals Utama ya. Ya itu kira-kira yang tadi sambil ini sudah ikut join juga dengan kita. Terima kasih ya bisa join di sesi ini.
Makasih. Oke. Selamat datang Bapak-Bapak. Ya. Iya. Nah, Itu ada chat coach di pertanyaan di chat ya. Ya. Betul. Ya, gimana Pak Tony? Itu ada Pak Budi. Ya, ada chat Pak Budi. di Oh. pertanyaan di chat. Oh, ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Fajar nih. Insight Yes, dari platform ini, apa ya kira-kira untuk program marketing? Nah, ini nih menarik nih. Iya. Thank you Pak Budi. Thank you Pak Makasih, Pak Budi. Budi. Ya. Iya. Aduh, untung ditanya ya. Silakan Pak Fajar. Betul. Jadi mirip sekali Pak dengan yang barusan, salah satunya, hanya salah satu aja ya. Salah satunya mirip sekali dengan yang barusan yang kami contohkan di chatbot tadi. Jadi kalau chatbot kan menerima interaksi gitu ya. Jadi nanti ada pelanggan yang mau menanyakan berbagai hal bisa dilayani oleh chatbot. Nah, Bapak bisa mencoba menggunakan chatbot di nomor tadi tuh yang ada di share di grup chat 0811-200-480. Nah, yang kedua, untuk kita blast via WhatsApp, si robotnya pun, si automation-nya itu bisa, dia misalnya Bapak punya koleksi 500 nomor handphone. Nah, itu nanti dia akan kirim satu-satu dan sifatnya lebih personalized. Artinya misalnya namanya Fajar, ini biasanya kalau hari raya, kita kan suka kirim ucapan, nah kepengennya kan satu-satu. Tapi kalau teman dan keluarga kita sampai ribuan, ngetik satu-satu pegel juga tuh. Nah, tapi bukan hanya untuk hari raya atau bisa juga untuk menyapa pelanggan. Jadi dia akan mengirimkan untuk message engagement ya, untuk engagement ya, bagian dari relationship management juga bisa. Untuk Betul notifikasi sekali. Reminder terkait dengan misalnya kalau dia udah schedule maintenance nih, bisa masuk bengkel ya kan. Kemudian kan ada next-nya harus kapan, itu notifikasinya itu bagian marketing juga untuk dia kemudian repeat order. Itu juga bisa. Nah, kemudian yang satu lagi, ini saya akan share video. Kemarin waktu webinar sempat kita share juga, ini saya coba tampilkan kembali. Jadi ini ceritanya, biasanya nih buat para kontraktor nih, mereka suka ikut tender. Nah, para kontraktor ikut tender, biasanya sekarang karena sudah online, maka tender-tendernya itu dilakukan, kenapa nih kok nggak mau disebut? Tender-tendernya itu dilakukan bisa dilihat secara online. Nah, contoh yang ditampilkan ini yang sedang berjalan adalah, oh ini kok dia nggak mau post. Oke, ini saya tahan dulu di sini deh. Nah, contoh yang dilakukan ini ceritanya, kita browsing ke website, tendernya Kementerian ESDM misalnya. Saya minta ke staf saya, tolong kamu tarik data, ada tender apa aja. Waduh, semuanya Pak. Ya, sebanyak mungkin lah. Supaya kita nanti bisa milih. Bayangkan, kalau tender di website itu ada 100, maka staf saya itu harus login, copy, paste, satu gitu. Nah, ini contoh yang barusan sedang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah melakukan otomasi, gini ya. Nah, ini replay. Nah, ini yang kuning-kuning itu bergerak jalan. Dia sedang melakukan istilahnya scraping, menarik informasi dari website tender ESDM tadi. Nah, itu kelihatan di situ. 7 detik dia sudah narik semua data tender dari website itu. Nah, itu kelihatan ya, di copy paste ke Excel datanya oleh si robot. Nah, itu nama tender, kementeriannya, lalu HPS-nya, harga perkiraan sendiri atau budgetnya. Tentu saja informasinya bisa lebih dari ini, tergantung kita mau seperti apa. Itu kan contoh aja. Wah, ESDM tendernya kayaknya nggak ada yang cocok sama kita nih. Coba cari kementerian lain. Misalnya Kementerian PU nih, contoh berikutnya. Sama, tarik lagi data tendernya semua, tolong. Nah, ditarik, maka dalam waktu singkat sudah dihasilkan pengumpulan informasi tadi. Itu waktunya hampir 8 detik sudah berhasil dikumpulkan semua data tender dari website itu. Nah, kaitannya ke marketing Bapak Ibu sekalian adalah bayangkan kita bisa men-scraping informasi dari website. Informasi tentang
perusahaan kita tampil di media online apa aja, misalnya ada pemberitaan, bisa juga ya kalau kita mau lihat kompetitor gitu ya, kompetitor punya barang apa aja di websitenya, kita tarik gitu datanya. Atau apapun yang bisa kita bayangkan gitu. Jadi yang tadi itu sudah ada 3 contoh terkait pemasaran. Yang ini yang barusan yang masih berjalan videonya, yaitu menarik data atau scraping dari berbagai website. Yang kedua, interaksi, engagement, kalau tadi Coach Rifki sampaikan, engagement. Baik engagement yang sifatnya interaksi melayani pertanyaan mereka, maupun reminder, termasuk juga yang engagement yang sifatnya kita menyapa duluan, jadi kita ngeblasting promosi dan lain sebagainya melalui bot. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, pertanyaan dari Pak Budi ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus, keren. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan ya. Sambil diskusi aja. Pada dasarnya misalnya ini kan sebetulnya kalau proses fungsi-fungsi bisnis kita kan tadi cukup banyak ya. Mungkin yang diisi di sesi ini mungkin baru bisa isi 2 atau 3 yang memang yang pain point-nya tuh yang rasa sakitnya itu wah kerasa banget gitu. Nah, itu boleh diisi menjadi prioritas duluan ya. Nanti betul. Pada dasarnya link ini Bapak Ibu nanti bisa dapetin untuk bisa kemudian mengisi untuk proses-proses yang lain. Mungkin kalau saat ini karena misalnya Bapak Ibu tidak bareng sama divisi-divisi lain sehingga aduh ini saya baru bisa ngisi divisi saya nih. Tapi pada dasarnya nanti kalau ini bisa di-share ke divisi misalnya Bapak Ibu sebagai owner bisnisnya tapi hari ini nggak ngajak kepala-kepala divisinya ya udah nanti bisa di-share ke kepala-kepala divisinya untuk nanti ngisi. Nah, sehingga nanti dari kompilasi itu menjadi keseluruhan hasil assessment bagi perusahaannya Bapak atau Ibu di sini. Kira-kira gitu sih. Jadi betul. Habis ini pun nanti tetap linknya tetap bisa digunakan. Yes, betul sekali. Betul sekali, Coach. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lanjutkan. Kalau tadi sudah ada yang mengisi, kayaknya tadi saya lihat Pak Edwin sempat ada komen, sudah ada yang mengisi dan mengirim ya, bagus sekali. Bisa dilanjutkan, Bapak Ibu silahkan lanjutkan. Mungkin tadi yang Coach Rifki sampaikan, kalau ada timnya yang lebih, wah ini anak bosnya yang lebih tahu, oh ya oke, silakan nanti bisa diberitahu. Nah, kemudian tentunya ini belum selesai di sini nih. Nah, ini memang kami bisa mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melangkah lebih lanjut. Jadi, tadi itu adalah indikasi awal. Apa penghematan yang bisa dilakukan, apa peningkatan yang bisa dilakukan, dan seterusnya. Nah, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa beranjak lebih jauh, yaitu kita melakukan analisis yang lebih dalam. Jadi kalau tadi, yang contoh yang saya lakukan terakhir, saya bisa menghemat 30-an juta, apa benar? Oke, kita dalami bersama. Karena kan yang form yang kami buat tentunya sifatnya generik ya, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan antara satu bisnis dengan yang lain. Nah, oke, kita masuk lebih dalam, tadi 30 juta, kita analisis lebih dalam lagi. Kita sebut analisis manfaat. Nah, bisa jadi ketika kita analisis manfaat, wah, saya salah hitung. Bukan 30, malah 50 penghematannya. Serius nih. Iya, kenapa? Nggak perlu orang sama sekali, bisa lebih dalam lagi. Bisa seperti itu. Nah, setelah kita analisis manfaat, kita lakukan perancangan ulang prosesnya. Langkah-langkahnya gimana supaya bisa diotomasi. Nah, sehingga nanti kita bisa buat suatu rancangan yang rinci, yang nanti siap diimplementasikan untuk otomasi prosesnya. Analisis manfaat dan perancangan otomasi ini bisa dilakukan kisarannya sekitar 2-3 minggu, khususnya karena dilakukan remote. Gitu. Kan kita kalau misalnya kita duduk bareng mungkin bisa seharian atau bahkan lembur gitu ya menyelesaikannya. Tapi karena remote, ya ini mungkin kita buat babak per babak gitu ya, mungkin sekali ketemu 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, makanya jadinya agak panjang, jadi 2-3 minggu gitu, tergantung ketersediaan waktu dari tim Bapak Ibu sekalian juga sih sebenarnya gitu. Nah setelah perancangan prosesnya, perancangan rincinya jadi, implementasinya
sebenarnya juga cukup cepat, yaitu sekitar 2-3 minggu juga. Bergantung pada prosesnya, sekompleks apa. Kalau prosesnya ringan, ya tentunya bisa cepat. Kalau prosesnya agak banyak dan cukup kompleks, pasti akan lebih banyak waktu. Tapi intinya, relatif lebih cepat daripada implementasi aplikasi pada umumnya. Seperti itu. Nah, untuk menghubungi lebih lanjut, Bapak Ibu silahkan men-scan kode QR ini. Ketika Bapak Ibu gunakan QR code scanner di handphone, men-scan kode QR ini, maka Bapak Ibu akan langsung mengirim WhatsApp message ke Pak Afif. Tapi kalau malas nge-scan, bisa menghubungi nomornya Pak Afif, mungkin bisa di-share di grup chat juga ya. 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 Saya mulai tambahkan sedikit di analisis Silakan. manfaat ini kan kalau yang hari ini kita itu akan estimasi potensi peningkatan efisiensi, artinya dalam jangka pendek dari berapa orang bisa berkurang berapa orang sehingga ini bisa direlokasi ke tempat yang lebih produktif gitu ya, yang sifatnya direct cost di situ. Tapi kemudian sebetulnya yang paling ini untuk jangka pendek ya, tapi sebetulnya untuk jangka yang lebih panjang itu adalah pemahaman tentang potensi peningkatan scalability-nya. Jadi itu yang memang tidak bisa dielaborate hari ini karena waktunya terlalu singkat. Tapi nanti di analisis manfaat dan perancangan otomasi ini kita sekaligus juga dalam jangka panjang kalau kita punya robot di titik-titik ini, maka sebetulnya kalau omset naik sekian kali lipat, ini kita nggak usah nambah, maksudnya kapasitinya sejauh apa kita bisa nahan supaya cost-nya bisa fix di area tersebut. Jadi kita bisa hitung tuh scalability-nya tuh rasionya 1 banding berapa. Sehingga katakanlah misalnya 1:2. Kalau misalnya 1:2 artinya dengan sumber daya robot yang ada saat ini, naik 2 kali lipat omset pun kita nggak usah nambah apa-apa lagi gitu. Kalau misalnya 1:3 ya lebih cakep lagi sih ya. Nah, harapannya kita rasionya akan lebih tinggi. Tapi ini betul-betul perhitungan dengan data yang sudah lebih detail. Nah, untuk sesi ini tentu memang nggak bisa banyak-banyak. Artinya ini memang harus sifatnya workshop yang sudah spesifik ke company tertentu ya. Ini benar-benar one on one dan kita berdiskusi dengan masing-masing divisi. Gitu kira-kira ya. Betul sekali. Ya. Ya. Oke, sejauh ini Bapak Ibu mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut? Ya, silakan. Boleh tanya, Pak? Silakan. Silakan. Saya mau menyapa dulu dengan Coach Rifki. Halo Pak Basuki. Siap. Pak Fajar, monggo Pak. Tadi saya telat masuknya ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak tahu secara kompleks. Cuman saya ingin gambaran sedikit ya secara simpel. Gitu. Ini artinya Group Watch ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang kita punya, Pak ya. Keren. Boleh, baik Pak. Boleh sedikit ini Pak tanya dulu Pak. Boleh di-share mungkin sistem Bapak apa aja Pak? Contoh begini, saya punya sistem namanya Office Central ya. Office Central ini ERP yang lebih ke peruntukannya untuk UKM. Dia berbasis web ya, pakai cloud ya gitu. Nah di situ ada semua modul, ada HRD, payroll, ada CRM, ada POS, ada accounting, ada finance gitu. Nah, sebagai contohnya beginilah, misalkan di accounting, di CRM, proses invoicing ya, mulai dari membuat quotation sampai menjadi invoice ya gitu. Di situ prosesnya itu misalnya gini, kita kalau mau buat penawaran, berarti kita ngisi produknya, isi produk yang mau dijual, ya gitu. Nah di situ ada data produk, kemudian pada saat ngisi quotation, di situ operator ngisi harganya.
kalau nama produk itemnya tadi sudah otomatis sudah ditarik dari price book tadi atau data produk. Nah, kemudian quotation itu biasa kita kirim secara manual via email ke customer. Ya. Nah, kemudian customer kalau dia oke, ataupun juga kadang ada penawaran gitu ya, betul. dia turun PO kan, dia turun PO, kita bikin tanda terima PO, walaupun di sana nggak ada proses itu, cuman buat internal kita tanda terima PO supaya tanda terima itu nomornya urut kan, Pak. Betul. Kalau nomor PO dari customer kan nggak ada yang urut gitu. Nah, itu urut di internal kita gitu. Tapi itu tidak kita kirim ke customer karena di sana juga nggak ada proses itu gitu. Nah, itu untuk mengkaitkan ininya aja, proses berikutnya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan produknya. Kalau misalkan perlu kita bikin dulu gitu ya. Nah, setelah itu kan kita kirim barang ya, delivery order. Nah, kita ngisi form delivery order itu semua data kan otomatis. Tadi dari nama produk sudah otomatis, kemudian nomor PO sudah otomatis, kemudian harga ya, kalau harga sesuai dengan yang di PO tadi berarti dia sudah otomatis gitu. Nah, kemudian itu kita kirim ke customer ya gitu. Nah, setelah itu kalau ada payment, misalkan pembayaran sebulan gitu ya. Nah, payment itu yang nggak bisa otomatis gitu. Paymentnya ada customer yang kirim email kalau dia sudah melakukan pembayaran. Ini paymentnya ke nomor rekening bank kita ya. Nah, kalau yang kirim email itu kita ngeceknya gampang ya untuk rekonsiliasi. Tapi kalau yang tidak kirim email kita ngecekin satu-satu. Ini dari siapa. Nah, proses berikutnya adalah kita bikin di sistemnya ya, di sistem Office Centralnya itu ada receipt. Receipt artinya kita udah terima pembayaran. Nah, sebenarnya itu buat mereka, tapi karena mereka juga istilahnya nggak butuh itu, nggak ada proses itu di sananya, ya kita nggak kirim, kita cuma diproses di internal kita aja. Nah, setelah receipt issue receipt dibuat, nanti di invoice itu, invoice awalnya sebelum ada payment itu di angka rupiahnya itu ada tanda merah, tandanya, anggaplah tandanya belum dibayar gitu, tulisannya merah. Nanti kalau kita sudah issue receipt, nanti tandanya itu ini berubah jadi hijau, artinya tandanya itu udah dibayar gitu. Nah, itu yang ada sekarang ya gitu. Nah, maksudnya kalau misalkan itu masih perlu ada peluang untuk diautomasi oleh oleh grup bot gitu. Nah, apakah itu bisa terintegrasi di situ, Pak? Bisa. Ya, bisa, Pak Basuki. Baik, Pak Basuki, terima kasih pertanyaannya dan penjelasannya mantap sekali nih, Pak. Jadi bisa, jawabannya bisa, dan secara umum ada dua, Pak. Pertama, dia bisa menggantikan staf Bapak yang mengisi-ngisi ke form demi formnya Office Central tadi. Nanti saya tunjukkan contohnya. Mungkin tidak persis sama, tapi untuk ilustrasi ada video demonya. Dan yang kedua, yang saya tangkap tadi bisa jadi ada beberapa aplikasi, minimal antara Office Central dan aplikasi internet banking Bapak gitu ya. Minimal kan itu tuh. Itu ada dua sistem yang terpisah. Nah, itu pun bisa dijembatani dengan Growbots, sehingga nanti yang login untuk menarik data dari internet banking Bapak itu tidak perlu staff, tapi cukup si robot tadi, dia akan meng-copy paste itu dan dia akan melogin, dia akan masuk ke internet bankingnya itu, mengambil data,
dan akan memindahkannya ke sebenarnya ini aplikasi. sih Pak, sebenarnya belum internet banking, jadi masih biasa, masih konvensional. Kita punya kita punya rekening koran gitu. Nah tadi maksudnya internet tadi itu customer kirim email ke kita pemberitahuan payment gitu. Jadi payment sekian totalnya untuk invoice nomor ini gitu. Itu kalau customer yang sudah manajemennya bagus ya gitu. Kalau yang belum dia nggak kirim itu. Gitu. Iya, betul Pak. Jadi maaf mungkin saya koreksi juga. Tidak semata internet bankingnya, tapi nanti si Growbots ini dia bisa baca email, Pak. Misalnya dia ada incoming email dari customer mengatakan sudah bayar, nanti si Growbotnya akan tahu. Nah, kemudian bisa membaca email itu. Iya, dia bisa membaca email. Atau dia juga bisa diperintahkan untuk melakukan reminder. Kayak misalnya, ini saya tampilkan sedikit video. Ini bukan yang reminder ya, tapi bagaimana si robot bisa menggantikan si manusia untuk mengoperasikan aplikasinya. Ya, artinya dia bisa berinteraksi dengan sistem kita ya. Betul. Nah, ini ada di layar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ada 2 aplikasi nih. Ada 2 aplikasi. Nah, ini saya demokan. Oh, ini zoom-nya kenapa? Zoom-nya selalu gitu nih belakangan. Saya stop share dulu. Saya back, saya play, baru share. Nah, ini maaf tadi kelewat, kita tunggu aja dulu, nanti dia akan replay, nanti kita lihat dari awal. Nah, ini ada aplikasi nih, Pak. Nah, aplikasi ini nanti dia narik data, dia baca nih. Ini aplikasi akunting misalnya. Dia narik baca, kemudian setelah dia baca datanya, dia isi sendiri. Jadi yang cepat mengisi ini bukan ketikannya manusia. Ini ketikannya robot nih, gitu. Nah, ini ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Jadi, si Growbots ini bisa membantu Bapak untuk data entry atau narik data dari Office Central tadi. Nah, si Growbots ini juga bisa melakukan pembacaan email. Bahkan dia bisa ngirim email juga. Yang ngirim email, sebentar, ini saya stop share dulu. Ini mohon maaf, ini saya juga baru tahu, mungkin ada masalah nih di Zoom. Itu nanti satu robot itu ada nomor akunnya sendiri atau gimana? Nomor akun gimana maksudnya, Pak? Kan kita pengen naruh misalkan pengen naruh 1 atau 2 robot atau gimana ini ceritanya? Oh iya Pak, betul. Iya, satu robot itu bisa melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus. Tapi tentunya dia perlu serumpun gitu ya. Jadi Bapak bisa punya beberapa robot dan mereka bisa bekerja sama. Jadi semacam tim bot gitu ya. Nah, nanti itu yang kita lakukan bersama di analisis yang lebih rinci itu, Pak. Kita rancang bersama. Mana jumlahnya robotnya dan fungsinya seperti apa yang paling optimal. Nah, dalam video ini, jadi ceritanya, dia mengkonvert data, dia tarik data dari invoice, dia copy ke Excel. Udah jadi di file Excel, kemudian dia kirim via email data itu. Jadi ini dilakukan sendiri oleh si robot untuk mengirim email. Nah, ini udah keisi Excel-nya dengan data-data invoice, kemudian setelah itu hasilnya dikirim via email oleh si robot. Sebaliknya bisa, dia juga bisa nerima email. Kebetulan videonya yang ketika dia nerima email, mohon maaf ini belum ada, tapi ini adalah ketika dia mengirimkan email. Jadi si robot ini bisa membaca email, mengirim email, membaca data, menulis data, bahkan bisa memindahkan file. Jadi misalnya Bapak Ibu punya file di satu folder, itu dipindahin ke folder lain, itu bisa.
dia juga bisa melakukan login ke aplikasi, kayak saya tadi kasih contoh sedikit, internet banking, login, dan dia juga bisa melakukan analisis sederhana ya, kalkulasi. Nah, ini kalau bicara tentang akses ke internet banking, ini sebenarnya kita sudah lakukan, Pak. Untuk salah satu mitra bisnis kami juga. Mungkin Pak Edwin bisa cerita itu, soalnya yang implement Pak Edwin tuh. Ini custom banget, Pak ya? Iya, Pak. Sesuai prosesnya. Ya. Cuman yang menarik itu ini, meskipun ini custom, tapi dia implementasinya relatif lebih mudah gitu. Lebih mudah dan cepat, Pak. Lebih mudah dan cepat. Jadi even custom pun nggak masalah, itu cuma butuh ini aja, memahami proses, di-fitkan ke prosesnya. Nah, ini menariknya robot itu, dia udah jadi robot, cuman ngasih tugas robotnya aja gitu, ibaratnya kan kayak gitu. Betul. Jadi nggak mulai coding dari nol gitu, nggak gitu. Robotnya udah ada, tinggal dikasih instruksi. Jadi kita masukin instruksi itu. Betul sekali. Meskipun ada logic programming yang perlu dipahami sih gitu. Kira-kira gitu. Ya. Om Edwin mungkin bisa cerita sedikit, Pak Edwin, yang tracking pembayaran di internet banking ya? Oh iya. Oke, kita beberapa kali juga untuk sebenarnya men-tracking pembayaran e-commerce. Jadi di tracking pembayaran e-commerce ataupun kebutuhan lainnya yang memerlukan interaksi dengan internet banking. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya sistem yang usernya perlu deposit gitu ya. Kalau depositnya misalnya ada 1.000 per hari yang deposit, nah itu admin itu cukup besar lah effortnya melihat mutasi bank, kemudian mencocokkan ini adalah transferan siapa, dia harus mendepositkan kemana, dan jumlahnya sekian. Jadi di situ ada titik-titik resiko di mana dia bisa terjadi kesalahan ya. Kesalahan input, kesalahan dari nominalnya, kesalahan memasukkan deposit ke orangnya, dan juga proses yang lama gitu ya, karena dia harus membaca satu persatu, dia harus memantengi mutasi dan seterusnya gitu. Nah itu yang dilakukan otomasi. Jadi robot yang kami buat ini juga akan membaca mutasi secara terus-menerus, bahkan kalau mutasinya bisa 24 jam dibaca terus, itu bisa. Jadi anytime orang melakukan deposit, itu tinggal request ke sistem, dia melakukan transfer, dan otomatis dalam hitungan detik dia akan masuk setelah uangnya dikirimkan melalui transfer. Nah itu bisa dilakukan untuk pembayaran e-commerce juga gitu. Kalau misalnya contohnya kayak Traveloka gitu ya, Traveloka pembayaran melalui transfer bank itu biasanya ada kode uniknya. Nah itu kode unik itu yang menunjukkan bahwa mengkorelasikan antara transferan kita dengan transaksi kita yang mana gitu. Jadi kode unik itu wajib ketika dideteksi oleh sistem bahwa ada transferan dengan kode unik tersebut, oh berarti ini adalah payment untuk transaksi yang terkait gitu. Jadi itu bisa kita lakukan juga. Jadi nggak perlu lagi orang admin finance mantengin bank, kecuali memang sudah ada integrasi dengan bank terkait melalui API dan lain-lain, itu beda cerita. Nah ini yang kita lakukan adalah biasanya untuk UMKM ya, yang mungkin karena tidak semua bank membuka API payment gitu ya, ataupun juga mereka belum punya capability untuk koneksi atau integrasi dengan payment gateway gitu ya. Gitu sih kira-kira Pak Fajar. Betul. Terima kasih Pak Edwin. Dan selain kendala API, biasanya tidak sedikit juga pihak-pihak yang punya rekeningnya banyak. Bukan misalnya katakanlah di BNI, tidak hanya banyak tapi sama-sama BNI, tapi ada BNI, BRI, BCA, Mandiri, seperti itu banyak sekali tuh. Nah jadi ya, kalaupun BNI-nya mau memberikan API untuk integrasi yang lebih bagus, belum tentu bank lainnya gitu ya, belum tentu bisa ini gitu. Nah, lagi-lagi itu yang akan sangat membantu juga. Dan
ya itu berarti kan yang kita implementasi oleh Pak Edwin itu dia jalan sendiri aja, nggak perlu dilihatin lagi banknya gitu kan? Iya. Ini menarik sih kalau yang bank itu kan biasanya mau ngasih API itu kayak host to host ya jadinya ya. Itu karena itu kalau perusahaannya udah gede banget gitu, misalnya kayak Garuda Indonesia lah itu dia mau langsung gitu. Tapi kalau misalnya kita yang ini, ya dia mana mau ngasih langsung akses ke sistemnya dia, ke hostnya dia. Jadi kita kayak manual, cuma digantiin robot, udah itu aja udah paling cakep. Betul sekali. Ya. Oke. Menarik. Thank you Pak Basuki ininya pertanyaannya bagus banget. Oke. So kira-kira ada pertanyaan lain, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita konklusikan hari ini. Silahkan. Iya Pak. Dari saya Pak Pranowo. Oh iya. Monggo Pak Pranowo, terima kasih. Silahkan pertanyaannya. Saya Pranowo, mohon maaf tadi terlambat bergabung ya. Kemarin sebenarnya saya sempat juga telepon ke kantornya Pak Rifki yang VP Pak. Oh iya, sorry. Aku mau telepon balik. Aku mau telepon balik itu Pak. Iya. Nah, saya sebenarnya berkantor di satu gedung. Premier lantai 17 di lantai ya. Lantai 17. Siap Pak. Ini Pak, kalau aplikasi untuk aplikasi Bapak di industri properti itu yang tengah jalan apa ya Pak ya? Artinya bisa disinergikan gitu. Jadi kita property development lah, bangun perumahan di banyak tempat gitu. Nah yang bisa disinergikan itu apa gitu. Lalu kemudian yang kedua, tadi saya ngeliat sempat pas awal join tuh kayak nyedot data gitu Pak ya. Betul. Ini jadi agak tergelitik gitu. Jadi bisa misalnya gitu kita pakai itu untuk menyedot data kompetitor. Misalnya kadang-kadang ini punten nih jadi pikirannya kompetitor tuh interaksinya seperti apa sih, engagement dengan konsumennya gitu-gitu ya lewat media sosial. Bisa Pak. Di webnya gitu. Jadi kan kadang-kadang mereka kayak funneling gitu lewat datanya. Nah itu kita bisa ke sana gitu Pak. Bisa banget. Bisa banget ya. Iya, bisa banget. Bahkan kalau misalnya web itu bahkan termasuk terjadi channel penjualan, bahkan kita tahu per kliknya itu misalnya dari page pertama ke page kedua itu konversi berapa persen, dari page kedua ke page kedua berapa, sampai jadi deal atau enggak deal, kita bisa tahu mana yang jadi rupiah berapa persen atau enggak. Itu bisa mata-matai Pak. Betul. Termasuk nyedot nomor telepon gitu memungkinkan Pak. Ya. Kalau itu sih ini Pak, kalau yang pertama, kalau selama itu sudah publik, artinya kompetitor kita juga sudah siap untuk dimata-matai Pak. Maksudnya bukan hal yang negatif ketika kita mengambil informasi, karena itu adalah domain publik. Jadi ya udah dipampang di situ ya ini gitu. Biasanya kompetitor memang harusnya sudah siap dengan itu gitu. Demikian halnya kalau di media sosial gitu. Tapi kalau yang sifatnya domain private, nah itu yang mungkin tidak bisa sih. Secara teknis pasti dijaga banget. Nah dan juga secara non teknis pasti ada hal-hal yang inilah ya kita ikuti gitu. Kalau nomor telepon, mungkin yang saya tangkap kayak misalnya di suatu WhatsApp group gitu Pak ya, atau di Telegram gitu. Kalau WhatsApp group sebenarnya agak, WhatsApp group bisa sih kita lihat ya, visible, tapi memang kami belum coba untuk menyedot dari WhatsApp group tadi, nomor-nomor telepon itu gitu. Tapi kalau WhatsApp group kan jumlahnya terbatas Pak, 200-an lah biasanya. Nah sebenarnya yang paling masif tuh Telegram. Kalau bisa nyedot dari Telegram tuh luar biasa, akan tetapi Telegram itu dia menerapkan policy yang cukup strict juga. Makanya kita tidak bisa melihat nomor telepon orang di Telegram itu, Pak. Kalau nggak bisa kelihatan, nggak bisa diapain, Pak. Itu, Pak. Sementara ini. Dan makanya orang banyak yang mulai beralih ke Telegram, karena memang kapasitasnya besar dan security-nya memang lebih kuat daripada si WhatsApp. Secara umum gitu ya, secara umum. Khususnya privacy. Bukan security hacking, yang lebih ke privacy-nya. Ya. Gitu. Itu memang belum kelihatan lah. Kalau Bapak ikut Telegram Group pasti namanya ada, tapi nggak ada nomor HP-nya. Kalau WhatsApp Group pasti ada nomor HP, karena
sama WhatsApp memang di open gitu, itunya nomor HP-nya. Gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau ikut grup-grup WhatsApp itu bisa disedot datanya, itu aman. Tapi kalau Telegram memang itu tadi ya agak ada policy security dari mereka. Iya, mereka ngejaga banget privasinya tuh si Telegram itu. Iya, termasuk tadi apa ya, bidding kontrak di Kementerian bisa kita lihat ini. Bisa. Itu bisa. Tadi ada nilainya. Di contoh tadi ada nilai HPS. Tadi saya sempat masuk pas di saat baru tadi ini. Oh, oke. Peragakan. Kalau itu kalau itu online tender misalnya ada pengumumannya itu bisa Pak, dan itu sah-sah aja. Ya, karena memang pada prinsip itu kan terbuka ya. Betul. Dia hanya mengumpulkan, jadi saya tangkap gitu ya. Mengumpulkan, ya. Bayangin aja kalau ada 50 tender di website itu, staff saya untuk copy paste ke jadi Excel kan pegel Pak. satu. Itu lebih dari sejam pasti. Tapi kalau tadi yang di demo itu ordernya detik Pak, udah langsung ketarik gitu. Betul. Ya. Mau menambahkan sedikit mungkin? Ya, silakan Pak Edo. Mohon izin Pak Pranowo, tadi mungkin yang digunakan di properti ya, mungkin ini kami pernah punya experience juga. Jadi ada rekan yang dia sebenarnya kaitannya dengan properti, tapi dia bisnisnya adalah ngedrill lah, mengebor sumber air. Nah, intinya dia pengen sebuah sistem untuk project management atau progress reporting gitu ya. Ini kaitannya dengan bukan dengan marketingnya, tapi di sisi project manajemennya. Nah, opsinya pada saat itu ada dua sebenarnya dia minta. Bisa nggak Pak lewat WhatsApp nih? Jadi si mandor atau si tukang yang di sana, yang di site itu udah tinggal kirim-kirim foto aja gitu, kirim-kirim foto. Tapi masalahnya di kami ini tidak terorganisir nih foto-fotonya gitu ya. Sehingga kita report ke klien misalnya, itu juga kita harus kompilasi dan seterusnya. Nah, itu memungkinkan nih. Jadi dengan misalnya nanti mandor atau siapapun yang in charge di lapangan, dia bisa kirim report aja, kirim ke call center-nya misalnya, call center-nya perusahaan Bapak, ini untuk project ini tinggal di foto-foto jam sekian. Nanti sistem kita bisa mengorganisir, mengkompilasi sehingga menjadi sebuah report yang baik lah gitu ya. Nanti bisa diakses juga kalau misalnya klien perlu, misalnya dipakai di perumahan atau misalnya dipakai project lain, dia bisa tinggal query aja, udah sampai mana sih progresnya project saya nih gitu ya. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Ya lebih advance lagi pada saat itu memang akhirnya dia memilih untuk membuat aplikasi khusus gitu, membuat aplikasi khusus sehingga tidak menggunakan WhatsApp. Cuman kalau misalnya kita mau pakai WhatsApp, misalnya mau pakai chatting application, itu juga kita bisa lakukan gitu. Jadi salah satunya contohnya di situ. Jadi untuk mengorganisir progres laporan-laporan dari lapangan itu sangat mungkin, dan juga bisa kita forward ke si kliennya gitu secara berkala. Itu aja sih Pak. Iya. Untuk properti mungkin sempat ini juga sih Pak kepikiran. Mungkin ada fungsi project admin kali Pak ya, project admin nyambung yang tadi dari Pak Edwin. Nah, project admin ini kan mungkin dia harus melakukan interaksi dengan customer juga nih, dengan customer Bapak. Mungkin reminder pembayaran kalau kita bicara cicilannya gitu. Kemudian reminder kelengkapan dokumen, akad dan lain sebagainya itu gitu. Itu juga potensial untuk dilakukan otomasi sih sebenarnya. Jadi termasuk ini sedikit nyambung ke yang tadi seperti ditanyakan Pak Basuki juga. Jadi Growbots ini dia bisa mengintegrasikan sistem. Biasanya kalau Bapak punya aplikasi A dan punya aplikasi B, ini nggak ngobrol nih. Nah, yang bikin dia ngobrol itu manusia. Manusia duduk, lihat kiri, lihat kanan. Lihat kiri, lihat kanan. Copy dari yang kiri, paste ke yang kanan. Copy dari yang kanan, paste ke yang kiri. Nah, dengan ini yang kita sebut integrasi manual. Sudah punya aplikasi, bahkan mungkin mahal sekali, katakanlah nih SAP, kemudian ini ada aplikasi lain lagi gitu ya, yang point of sales yang bagus juga misalnya. Tapi ini nggak ngobrol, nggak nyambung.
Apa memang bisa dibuat nyambung? Bisa. Nah, biasanya ada biaya, ada waktu, dan juga akan terbatas. Yang diintegrasi ini aja. Nah, kalau dengan Growbots, yang tadi dilakukan manusia kiri kanan, itulah yang digantikan dengan otomasi. Jadi, Growbots ini adalah software yang memimik kerja manusia. Jadi satu, dia tidak menggantikan sistem yang ada. Dua, dia justru mengintegrasikan berbagai sistem yang sudah ada. Dan yang ketiga, integrasinya itu tidak harus berat itu gitu. Biasanya kalau dua sistem yang bagus diintegrasi, oh ini panjang Pak. Nanti developer bilang ini, wah ini panjang, ini kita nonton developer atau sistem integratornya dan dua vendor ini ya bersih tegang dulu gitu. Jadi, udah gitu doang integrasinya. Ya, masih kurang nih ini dan itu. Nah, itu yang sebenarnya bisa dijawab dengan adanya Growbots ini. Ya. Berarti ini yang dominan tuh ini Pak ya, teknologi AI ya, Artificial Intelligence ya. Ada levelnya lah, ada levelnya. Ada levelnya Pak. Bagus sekali Pak Basuki. Jadi kalau kita sederhanakan, si Growbots ini bisa dibilang tangannya Pak. Nah AI itu nanti otaknya gitu ya. Nah tangannya kita bisa integrasikan dengan AI-nya juga. Nah tapi yang Growbots ini memang tangannya dulu nih. Nah AI-nya ada lagi nanti Pak itu. Nah ini bisa diintegrasikan gitu. Iya. Canggih nih Pak. Iya Pak. Ya bisa bantu banyak lah, terutama di UKM sih. Kalau saya lihat ini yang perlu tuh scalability itu penting ya. Bahkan nggak di UKM gitu, di corporate juga gila-gilaan perlu banget sih menurut saya. Betul. Ya, banyak case-nya juga banyak. Bisa dikatakan hampir bisa dibilang semua industri sih, semua sektor dari properti ya gitu ya, manufacture, perbankan dan lain sebagainya. Betul. Memang ini awalnya sangat masif digunakan di dunia jasa keuangan, perbankan, asuransi, karena mereka dokumen intensif. Ya. Ketika banyak dokumen, nah itu biasanya udah dekat-dekat tuh. Gitu. Nyocok-nyocokin dokumen ya kiri kanan gimana, rekonsiliasi itu waduh udah jungkir balik gitu. Udah jungkir balik lah di corporate pun. Kemarin saya sama Coach Rifki menemukan ini yang orang bertugas di keuangan tuh jarinya dari pagi sampai sore nggak berhenti. Iya Pak. Dan dokumennya numpuk berbulan-bulan tuh nggak kekejar. Iya nggak ngejar. Yang dia kerjain hari ini pun itu baru ngejar yang 3 bulan lalu. Yang lalu ya. Betul. Serem. Jadi kalau saya meminjam istilah buruh kerah biru gitu ya, blue collar labor, buruh kerah biru, kan ada kerah biru, ada kerah putih, buruh kerah putih gitu. Nah kalau yang pekerja di kantoran kan sekarang buruh kerah putih. Tapi sebenarnya kalau dengan pekerjaan tadi yang barusan orang keuangan tangan yang nggak lepas dari keyboard, itu sebenarnya kerah biru juga. Biru putih Pak. Iya biru putih Pak gitu. Sehingga memang ya inilah RPA, Robotic Process Automation, Growbots, alokasinya memang untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya udah jangan manusia lagi deh gitu. Betul. Sehingga manusia bisa lebih fokus kepada memang yang keahliannya manusia, yaitu apa? Hubungan, relationship dengan manusia lain, creative thinking, problem solving, inovasi, dan lain sebagainya. Perencanaan gitu. Nah, itu yang ini sih. Dan juga pegawai-pegawai juga kan, kenapa sih suntuk banget? Aduh, kerjanya bosenin banget setiap hari, nempel keyboard gitu. Kayak gitu sih. Ya. Sip, cakep. Thank you pertanyaannya dari Pak Pranowo, Pak Basuki ya. Ini kemudian bisa ini yang mungkin bisa jadi mewakili dari peserta-peserta yang lain juga gitu ya. Betul thank you. Mungkin Pak Pranowo nanti izin ya, saya telepon mungkin agak sorean Pak. Iya Pak. Kemarin saya janji mau telepon tuh sama Ibu Maya, cuma saya mah kelupaan pas Pak Pranowo nyapa saya, oh ya Allah saya lupa janji saya. Ntar sore Pak ya. Mohon maaf. Mesti ditemani robot juga nanti Coach Rifki, reminder. Iya, betul. Oke, so mungkin itu ya sebagai penutup bagi pertanyaan dari teman-teman peserta. Nah sebetulnya kan gini,
di satu sisi untuk proses-proses yang repeatable, volumenya tinggi, ya, berulang dan kemudian rentan kesalahan ini solusi-solusinya bisa menggunakan dengan RPA atau robotik ini. Nah, sementara sebetulnya kalau yang namanya proses bisnis juga dari ujung ke ujung, dari value chain itu ada saja problem yang lain-lain yang mungkin tidak bisa di-handle oleh robot, ya. Misalnya kasusnya inventory, ya, kasus inventory, planning, jadi mulai dari value chain, dari PPIC sampai delivery, ya, itu ada hal-hal yang mungkin di luar robot yang terkait dengan business process reengineering, misalnya termasuk di dalamnya infrastruktur layout, ya, pengaturan barang, nah itu memang di luar ranah robot, tapi sebetulnya dari tim kami juga bisa ya membantu Bapak Ibu untuk kemudian melakukan proses improvement di sana, nah, gitu. Termasuk misalnya Pak mengurangi cacat dari berapa persen ke berapa persen, nah itu juga memang kerjaan kami juga di luar robot, meskipun ini sih sebetulnya sesinya sesi robot, tapi basically yang ingin kita sampaikan bahwa secara bisnis proses itu yang namanya bottleneck atau pain itu pasti ada. Nah, di dalam kita bisa chunking, kita bisa iris mana yang bisa kita robotkan, mana yang memang nggak bisa dirobotkan. Dalam arti begini, misalnya kalau di gudang ya harus angkat barang ya. Kalau ngangkat barang memang nggak bisa pakai robot yang ini ya. Itu robotnya pakai transformer. Ada lagi ya. Ada rekan kita yang memang ngerjain itu juga. Tapi yang nanti sifatnya lebih kepada pengaturan, efisiensi, layout, scheduling, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang non-robot yang sebetulnya tetap bisa di-improve juga. Nah, kalau memang teman-teman butuh bantuan juga, bisa hubungi kita juga ya. Mungkin itu sih dari tambahan dari saya. Terima kasih, dan sebetulnya untuk teman-teman yang memang nanti ingin kita bantu untuk kemudian company-nya melakukan assessment keseluruhan, baik itu aspek efisiensi estimation dan juga scalability scalability estimation yang lebih rinci, yang lebih detail, udah pakai data yang lebih real di company masing-masing, plus nanti kita akan bikinkan arsitektur sistem IT-nya ya Pak Fajar ya. Betul. Arsitektur ini gini loh, untuk mencapai visi masa depan yang dimiliki oleh perusahaan tuh arsitektur IT-nya tuh harus seperti ini. Sehingga nanti pengembangannya meskipun pengembangannya step by step, tapi arahnya udah benar. Jangan sampai serabutan. Makanya kalau di dunia IT ada yang namanya ITSP, ada Information Technology Strategic Planning. Jadi nggak boleh tuh sistem ini itu tuh satu sama lain tuh arahnya malah beda-beda, tapi harus align sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, kami salah satunya membantu di workshop yang nanti one-on-one itu udah lebih mengarahkan company ke arah sana. Jadi kalau udah ada big picture, next-nya udah step by step, eksekusinya udah lebih enak. Ya, kira-kira gitu sih mungkin dari saya, mungkin dari Pak Fajar, untuk Pak Fajar dan juga Pak Edwin, terima kasih ya atas sharingnya hari ini, dan juga kepada para peserta semua terima kasih atas ini ya tanya jawabnya, dan saya ingatkan sekali lagi bahwa ini line jot form yang tadi untuk pengisian estimasi benefit efisiensi ya, itu silahkan dicatat atau difoto ya, yang tadi yang bisa ngisi assessment sendiri, self assessment, itu silahkan bisa di-share ke divisi-divisi yang lain, sehingga kemudian secara overall nanti kita bisa mendapatkan yang namanya estimasi benefit efisiensi secara jangka pendek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.